Nah, ini ada cerita ini. Cerita 3 orang ini yang kejebak. Ya, kejebak masuk ke dalam goa. Kemudian mereka nginget perbuatan-perbuatannya dan mereka bertawassul. Artinya menjadikan wasilah. Mereka berdoa, cuman berdoanya dengan tambahan tawassul, berwasilah dengan perbuatan. Ada tuh tawasul dengan manusia. Ada tawasul dengan perbuatan. Kalau dengan perbuatan ini dalilnya saudara-saudara. Ya, ntar misalnya nih saya dulu berbakti kepada orang tua, ya Allah begitu kan. Dan kalau memang betul-betul itu ikhlas, ya Allah tolonglah saya nih jangan sampai kejebak nggak bisa keluar. Lantaran goanya ketutup dengan batu yang gede banget begitu. Tahu-tahu tuh batu berjalan sedikit. Ah, ini istilahnya berbaktinya diterima oleh Allah, doanya diterima oleh Allah sehingga batu bergeser. Itu namanya tawasul. Ya, dia menjadikan wasilah kerjaan berbakti sama orang tua supaya keinginannya Allah kabulkan. Supaya yaitu bahaya yang menimpa dia tersingkirkan begitu. Nah, kalau tawasul dengan manusia seperti di dalam sholat jenazah. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adziba hazal mayyit fi qabrih begitu. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad, dengan hak keluarga Nabi Muhammad, janganlah engkau siksa orang ini di kuburannya begitu. Itu kita mohon ya kepada Nabi, tapi tetap mohon kepada Allah. Cuman Nabi Muhammad dijadiin wasilah. Ya. Jadi Allahumma itu kata-kata Allahumma artinya ya Allah. Jadi minta sama Allah, bukan minta sama Nabi Muhammad. Tetap minta sama Allah. Ini nih yang nggak membolehkan tawasul, mungkin disalah paham, dibilang wah minta sama orang haram. Ya, minta sama Allah. Ini pun minta sama Allah. Allahumma begitu. Ya Allah, bihaqqi Muhammad dengan hak Nabi Muhammad. Maksudnya kan Nabi Muhammad itu punya hak. Dia punya pangkat tinggi, dia punya kehormatan mulia. Ya, maka demi hak dia begitu. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, istrinya dan anak-anaknya orang hebat-hebat semua begitu. Nah, terus kita minta Allah tu'adziba, janganlah engkau ya Allah menyiksa ya, hazal mayit, ini mayit fi qabrihi di kuburannya. Itu namanya tawasul kepada manusia. Ya pasti kita cari manusia yang cakep, manusia yang baik. Masih kita bertawasul sama preman. Ya Allah demi si Fulan tuh yang preman. Ya makin jauh dah. Makin jauh saudara-saudara. Tawasul dengan orang baik. Maka tuh ada istilah tawasul dengan Syekh Saman. Zaman dulu tuh. Zaman dulu begitu Syekh Saman disebut. Ya Allah demi Syekh Saman wali engkau, tolonglah saya supaya permohonan saya dikabulin. Maka kadang-kadang ada yang namanya nazar. Nazar di Kurung Batang sono Kurung Batang dah. Luar Batang kok jadi Kurung Batang. Iya. Jadi di nazar begitu. Ada orang dulu begitu nazar. Ya saya mau pergi nih kalau selamat insya Allah gue nazar bawa kambing ke luar. Selamat begitu bawa kambing keluar Batang, serahin di sono. Entar tuh di luar Batang kambingnya itu ya mungkin dilepas sebelum waktunya. Nanti kalau udah waktunya mungkin buat lebaran buat apa itu maulid kali ya, dipotong atau buat haul, potong. Pahlenya ya buat yang tadi itu tuh, ya itu yang makam yang di luar Batang. Ya Sayyid siapa begitu, Syekh siapa, Habib siapa itu di luar Batang. Itu kan Habib yang paling dulu tuh di Jakarta itu. Ya, jadi banyak dulu orang Betawi kalau dia bernazar ya disebut sudah ya disebut Habib yang di luar Batang, ditawasul itu. Ya. Atau dibilang begini, ya Allah saya ini ada keinginan begitu. Ya demi hamba-Mu yang soleh yaitu Al Habib Fulan bin Fulan yang di luar Batang. Ya, mohonlah ya supaya dimudahkan urusan saya begitu. Kemudian dibawa kambing atau untuk Habib begitu kan. Sono yang udah wafat, pahalanya buat dia. Iya, boleh aja begitu.
Ya, boleh aja begitu. Nah, itu saudara-saudara bisa digolongkan tawasul kepada orang. Yang hebat tadi tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang kita ceritakan tawasul dengan perbuatan. Perbuatan apa aja yang ente anggap hebat ini. Mantap hati saya ketika berbuat begitu. Ikhlas benar karena Allah begitu. Ente ngohon begitu. Ya Allah, ya dengan perbuatan saya yang dulu demikian begitulah. Mohon engkau kabulkan permintaan saya. Boleh aja, tawasul bil a'mal namanya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini hadis diceritakan oleh sahabat Nabi bahwa Nabi ini berkata ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kata sahabat siapa tadi? Abdullah ya. Itu berkata Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Jadi dia bilang ini hadis dari Abi Abdurrahman namanya Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Nabi bersabda, intolaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum. Bertolak 3 orang dari orang sebelum kamu. Jadi ini peristiwanya sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi cerita itu. Cerita Nabi nggak bohong. Ya, cerita Nabi benar begitu. Nabi cerita ada 3 orang mimman kana qablakum dari orang sebelum kamu. Hatta awahumul mabit, sehingga mereka berdiam ila ghorin di sebuah gua. Ya, jadi awahumul mabit ya karena mungkin hujan ya. Maka dia singgah di goa. Goa itu kan enak ya, lubang masuk ke dalamnya udah nggak hujanan itu. Ya. Jadi mereka berdiam di goa untuk istirahat ya, karena mungkin hujan dan sebagainya. Maka cerita singkatnya pada kholuhu, maka mereka masuk ke goa tersebut. Tahu-tahu fanhadarat sohratun minal jabal. Tahu-tahu jatuh sebuah batu yang besar dari gunung, dari atas meluncur sampai ke bawah, nutupin mulut goa, ya, menutup lubang goa begitu. Fasaddat alaihimul ghor, maka batu itu menutupi lubang goa alias mulut goa. Faqalu, mereka berkata ini, mereka ngomong sama-sama ini. Jadi setelah musyawarah mereka ngomong nih. Apa kata mereka? Innahu la yunjikum min hadhihi sohrah. Bahwasanya kamu dan kita ini tidak akan selamat dengan batu yang menutupi mulut goa. Illa antad'ullaha, kecuali kita ini atau kamu ya berdoa kepada Allah Ta'ala bisolihi a'malikum, dengan kebaikan perbuatan kamu. Ini yang namanya tawasul. Jadi kecuali kamu berdoa kepada Allah dengan menyebut kebaikan kamu yang baik. Ya. Maka ntar nih ada yang berbakti sama orang tuanya disebut. Ya. Dan manjur. Itu mulut gua tadi yang ditutupin 100% sama batu besar ya tersingkir sendiri sedikit. Cuman mereka nggak bisa keluar. Ngomong lagi yang kedua ini, orang yang kedua. Geser lagi. Cuman tetap aja nggak bisa keluar. Baru ngomong yang ketiga, maka batu itu bergeser besar sehingga 3 orang tadi yang di goa langsung semuanya bisa keluar dengan sebab menyebut kebaikannya di dalam doa mereka. Mereka bertawasul. Nah, ini yang pertama ini. Qala rajulun minhum, berkata seorang laki-laki di antara yang 3, Allahumma ya Allah, kana li abawani, adalah saya punya 2 orang tua. Ibu bapak masih hidup. Cuman saikhoni ya kabironi. Umurnya udah tua dan lanjut. Wa kuntu la agbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan saya tidak memberi minum sebelum keduanya terhadap anak istri dan terhadap budak. Maksudnya nih orang ini saking berbaktinya kepada orang tua, saking mementingkan orang tua, bininya dikasih susu belakangan. Anaknya belakangan. Dia punya budak pun belakangan. Itu dia. Nih, wa kuntu la aghbiku.
dan saya tidak memberi minum ya qoblahuma sebelum ibu bapak, tidak memberi minum kepada ahli yaitu keluarga, istri dan anak. Wala malan, juga tidak memberi minum kepada harta. Maksud harta di sini budak. Jadi budak belakangan ya. Kemudian anak istri belakangan. Diduluin tuh nyak bapaknya. Wah, ini keren banget ini. Nah, inilah katanya mengutamakan orang tua. Cuman kalau bini denger, ente mengutamakan orang tua, apa yang dibalikin? Apa balikin deh? Lu kawin aja sama enya lu. Itu kan serem omongan. Omongan serem itu. Ada perubahan, tapi sih nggak ada sih yang ngomong begitu. Kalau ada kebangetan banget. Disuruh kawin sama enya. Iya mungkin dapat berkat buat nyanyi begitu, bininya nggak dikasih, bininya kesel, dibalikin dah, lu kawin gamenya lu. Jadi saudara-saudara, apa omongan doang, apa beneran walau alam itu. Yang penting ya seorang laki-laki bolehlah mendahulukan ibu bapak, bini anak belakangan, itu keren. Keren. Ini dia nintar, maka dia jadi punya apa? Mujarab doanya mujarab itu. Dia minta supaya ini batu tersingkirkan, ya tersingkirkan, cuman belum bisa keluar begitu. Tapi udah bikin sesuatu yang mujarab. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, mengutamakan keduanya, membuat sesuatu luar biasa. Yang tadi lubang mulut gua ketutup, jadi bergeser sedikit. Ya. Kemudian selanjutnya pana abi tolabus syajar. Dicerita nih. Ya, jadi saya memang dulu begitu, kalau saya meres susu itu istilahnya anak istri pembantu belakangan dah. Saya utamakan duluin ibu bapak. Cuman pada suatu ketika, ini dicerita tentang dirinya nih, pana abi tolabus syajar. Pada suatu ketika saya menjauh, ya ketika mencari pohon. Maksudnya nih dia mencari empanan, mencari rumput, akibatnya jauh ke sono kemari, pulangnya kesorean. Pulangnya malam lagi katanya. Biasanya sore-sore udah meres kambing atau meres sapi, ya susunya buat ibu bapaknya, karena dia tadi kejauhan ngangonnya atau nyari empanan kejauhan, nyari rumput kejauhan katanya, maka apa yang terjadi nih? Pana abi tolabus syajari yauman. Maka menjauh pada waktu itu saya gara-gara yaitu mencari pohon empanan dan rumput. Maka palam urih alaihima, saya enggak pulang kepada kedua orang tua hatta nama, sehingga keduanya udah tidur. Jadi ketika dia pulang, ya dimeres buru-buru, dia mau kasih tuh susunya, nyanyi sama bapaknya lagi tidur, udah malam begitu. Apa yang terjadi? Fahalabtu lahuma gubuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Ini yang tadi saya terangkan. Maka saya meres buat kedua ibu bapak pesan untuk minumannya, minuman sore. Cuman fawajadtuhuma naimain. Tahu-tahu saya dapatkan kedua orang tua, dua-duanya lagi tidur. Fakarihtu an uqidahuma. Saya ogah tuh bangunin keduanya. Emang begitu, emang kalau tidur dibangunin gak enak. Yang enak bangun sendiri. Cuman kalau keliwatan subuhnya kan repot urusannya. Ya bangunin juga. Iya. Emang yang enak kalau tidur bangun sendiri ya. Kenyang dah. Kalau dibangunin, iya buyang katanya ya. Bisa jadi begitu. Maka ini anak nggak banguninnya bapaknya. Biarin dah, ditungguin. Ya, ditungguin. Fakarihtu an uqidahuma. Wa an agbiqa qoblahuma ahlan au malan. Jadi saya ogah bangunin kedua orang tua, juga saya ogah kasih minum anak, istri dan yang lainnya. Enggak dikasih. Tetap aja. Iya, nunggu semua karena giliran berurutan, setelah ibu bapak baru dah yang lain. Nah, ibu bapak tidur, yang lain tetap semuanya enggak dapat belakangan. Nungguin orang tuanya minum susu yang udah disediain. Kemudian ini anak katanya ini palabistu wal qadahu ala yadi. Maka saya berdiam begitu, sedangkan muknya itu tempat susu ya, contangnya di tangan saya katanya.
Antaziru, saya tungguin istiqodahuma, saya tungguin kapan orang tua bangun. Ini orang sih bukan main dah. Jadi tungguin begini, habis meres begini terus. Ya dia begadang, begini terus begitu. Lu kok begini terus? Kenapa? Karena dia pengen ini supaya ibu bapak ketika ngendusin nggak lame-lame langsung blek begitu kasih. Kalau taruh dulu, ntar di ngendusin ambil dulu. Ya, ketika dia ambil jangan-jangan ditidur lagi. Jadi langsung dipegang. Ya, jadi langsung kontan nih kapan dia ngendusin, dia mau kasih, nggak ngendus-ngendusin, ya begini terus. Hampir pagi katanya, begitu ya. Jadi palabistu wal qadahu ala yadi antadiru istiqadahuma. Maka saya berdiam sedangkan ya muknya tetap saya pegang nungguin keduanya bangun. Hatta barokol fajar, sehingga datanglah terangnya fajar alias subuh. Ketika subuh datang, itu anak dari laki-laki tersebut alias cucu dari ibu bapak tadi, itu udah pada teriak-teriak, lapar, aus. Namanya anak-anak, bangun tidur, ya udah. Dia udah minta-minta itu, dikatakan wasobiyatu yatadaghauna. Sedangkan anak-anak saya tuh yang masih kecil teriak-teriak. Indah qadamaya, di dekat kedua kaki saya. Karena udah subuh begitu, udah terang. Maka diteriak-teriak. Ketika diteriak-teriak, nyak babanya bangun. Fastayqadha. Maka kedua orang tuanya jadi bangun gara-gara cucunya teriak-teriak. Ya, malum anak-anak kan begitu. Fasyariba gobu kohuma. Maka keduanya langsung minum susunya. Emang itu susu sore istilahnya, susu khusus minum sore. Karena dia pulang terlambat, maka kasihnya jadi terlambat juga. Baru dikasih ketika subuh, ya ketika orang tuanya ini bangun lantaran cucunya teriak-teriak begitu. Ya. Nah, dia ngomong dah sama Allah tuh, dia habis cerita dulu tuh. Dicerita sama Allah, ya Allah dulu saya begini begitu. Nah, diminta ini, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, apabila saya berbuat yang demikian itu, ibtigha wajhika, semata-mata mencari keredoan engkau, fafarrij anna, maka bukakanlah kami, ya, manahnu fihi, bukakanlah kami keadaan kami sekarang, min hadhihi sohroh, lantaran ketutup dengan batu yang besar ini. Dia berdoa, dibilang ya Allah tolong dong buka ini ya mulut gua dari batu yang menutupi begitu. Benar-benar tuh fan farajat, maka terbukalah mulut gua terbuka. Cuman syai'an sedikit. Mereka nggak bisa keluar. Ya. La yastati'unal khuruja minhu. Mereka nggak bisa keluar dari goa tersebut. Jadi saudara-saudara, berbakti sama orang tua bisa membuat sesuatu luar biasa. Kemudian berbakti sama orang tua tetap aja harus ikhlas. Bukan nanti gue nih dibagi nih kan begitu. Ya, ntar dibagi lain, warisan lain kan misalnya begitu. Ini kusut kalau begini urusan. Dia tarik hatinya, nyaknya begitu. Nyaknya babanya diservis. Ya, tapi ada niat buruk begitu. Ya tapi ini kan seandainya kita nggak tahu tuh orang ya. Bisa jadi dia ikhlas ngurusin ibu bapaknya. Bisa jadi niatnya nggak ikhlas. Ya itulah hati. Kita kan bahas tentang keikhlasan begitu. Cerita yang kedua ini. Jadi tadi cerita orang yang pertama ini. Cerita yang kedua ini lebih dahsyat lagi ini. Jadi ada seseorang yang misanan lah. Seneng sama perempuan, sama misanannya. Cuman nih misanannya emang kebetulan orang sederhana, pacekik lagi. Minjem duit. Iya, dikasih, tapi dengan syarat. Lu serahin diri lu. Serahin diri lu. Cerita singkatnya, pas banget maaf mau disetubuhi ya. Ini perempuan nasehatin, bilang. Artinya jangan kamu buka cincin dulu begitu. Sebelum kita nikah. Ya jangan berhubungan badan sebelum ini laki langsung bangun dia. Langsung kaget. Wah iya bener. Langsung tobat udah tuh istilahnya. Nggak jadi saudara-saudara.
Iya, kalau anak sekarang mau nggak jadi bagaimana? Kan begitu, pakai nggak jadi. Ini perempuan cakep banget. Digambarkan dia udah rebah semuanya. Ya, udah rebah saudara-saudara. Tapi perempuan masih ingat dia sama agama dia. Dibilang jangan kamu buka begitu. Ya, jangan berhubungan dulu. Kita belum nikah. Langsung dibangun. Kaget begitu. Kemudian duit ditinggal. Untuk duit udah ambil, gue nggak ambil lagi dah. Ya, kali juga sini duitnya dah, gue ambil nggak jadi. Ya kan, kagak ini, nggak diambil begitu. Jadi itu dia meninggalkan yang haram ikhlas. Yang tadi saya bilang bukan gara-gara ada satpam bangun langsung. Nggak jadi dah ada satpam misalnya kan. Nah itu nggak jadinya nggak dapat pahala itu. Karena takut sama satpam. Kalau takut sama Allah itu yang dapat pahala itu. Jadi pahala itu didapat dengan berbuat baik karena Allah. Pahala didapat dengan meninggalkan yang haram juga karena ikhlas di situ. Ya. Nih kita lihat nih. Dikatakan Allahumma, anda cepetin. Innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, sesungguhnya saya punya misanan. Anak paman misanan. Kanat ahabban nasi ilayya. Adalah ini misanan ya paling saya cintain. Mungkin cakep banget begitu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, kuntu uhibbuha, saya mencintai itu misanan. Ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa, percis seperti sangat cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Pokoknya udah cinta banget dah, cinta mati udah. Begitu ya. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka saya pengen dirinya ya. Pamtanaat diogah. Ya, pamtanaat mini. Ini prosesnya nih. Jadi mulai-mulai ya digodain begitu. Kemudian perempuan nggak mau. Pamtanaat mini, maka tuh perempuan ogah. Hatta alamat biha sanatun minasinin, sehingga datang yaitu musim pacaklik. Ya, musim pacaklik ini namanya pacaklik, duit susah, ya hasil panen nggak ada. Ini bagaimana nih? Ya datang ke rumah misanan lagi tuh yang laki. Maka dikatakan fajaat nih, maka nih perempuan datang. Dulu digodain dia ogah aja dia, kabur-kaburan. Sekarang malah datang ke rumahnya nih. Kenapa? Dia lagi paceklik ini. Fajaat nih, maka nih perempuan datang kepada saya. Fa'ataituha isrina wa mi'ata dinar. Saya berikan 120 dinar. Itu 1 dinar lebih kurang 4 gram. Kalau 100 400 ya setengah kilo lebih udah. Mas setengah kilo dikasih. Ya. Bukan main, lebih nih, 120 ini. Itu satu dinar itu kalau nggak salah 4 gram katanya. Jadi 4 kali 120 ya banyak dah, lebih setengah kilo. Jadi dia berikan tuh emas katanya. Dia datang, baca klik, dia mau minjem nih uang, dikasih 120 dinar. Cuman ada syaratnya nih. Ala antu khalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat dia melepaskan dirinya kepada saya, dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepada saya. Ini perempuan terpaksa bagaimana lagi daripada lapar. Fafa'alat, maka perempuan kerjakan hal itu. Hatta idza qadartu 'alaiha, si laki cerita ini dalam doa, sampai-sampai ketika saya udah siap katanya. Udah siap lah begitu. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat malah falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika saya udah duduk di antara dua kaki. Ini omongan 40 tahun ini. Tapi kan ada yang belum 40. Iya. Jadi tuh lakinya udah di dua kaki begitu. Ya. Kalau begini kan nggak bisa. Kudunya iya paham itu dah yang 40 tahun paham. Emang ada di sini di kitab para hadirin. Emang ada di kitab ini. Emang saya bohong. Ya, jadi begitu. Ini menggambarkan dahsyat udah nih ceritanya nih. Jadi ada riwayat begitu kan ya. Falamma qa'adtu baina rijlaiha. Digambarkan ketika saya duduk di antara dua kakinya. Ya, di antara dua kaki. Kaki perempuan. Qalat, berkata nih perempuan, ittaqillah, itu takutlah kepada Allah. Wala tafuddal khatama, jangan kamu pecahin cincin. Ini bahasa kiasan. Jangan dipecahin cincin, artinya jangan gua ini diperawanin lah kasarnya dah.
Ya, dia kan masih perawan itu. Ya, jangan diperkosa begitu ya. Illa bihaqihi, kecuali dengan haknya, dengan nikah. Ya, jadi lu jangan perkosa gua dah, kecuali kita nikah dulu begitu. Langsung nih laki bangun. Langsung disadar. Ini perempuan bilang ittaqillah ya. Fansarabtu anha. Maka kata laki nih yang cerita dia nih, dia bangun. Wahia ahabbun nasi ilayya. Padahal nih perempuan paling saya cintain. Saya korban juga udah. Saya korbanin. Perempuan saya paling cinta banget. Tapi saya bangun. Duitnya saya nggak ambil. Nih, yang tadi 120 dinar itu. Wa taraktuz dzahab alladzi a'taituha. Dan saya tinggalkan emas yang telah saya berikan. Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhika. Apabila saya berbuat demikian, artinya bangun, meninggalkan, nggak jadi berhubungan, fafruj anna ma nahnu fihi, maka mohon dibukain pintu daripada mulut gua ini. Betul-betul fanfarajati sohra. Batu itu tersingkir, ghairu annahum, tetapi mereka la yastati'unal khuruj minha, tapi mereka nggak bisa keluar juga. Yang ketiga, nih singkat kata ini yang ketiga. Yang ketiga ini di seorang saudagar, punya buruh. Nih, Allahumma wa qala tsalis, berkata orang yang ketiga, Allahumma innistajartu ujara. Sungguhnya saya mempekerjakan para kuli, para buruh. Wa ataituhum ajrahum. Saya berikan upah mereka masing-masing. Ada satu orang giliran gajian tanggal 1 dia nggak datang. Di pulang kampung terus. Ghairu rajulin wahid, ada satu orang yang belum minta upahnya. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Dia tinggalkan upahnya dan dia pergi. Anggaplah pulang kampung. Ini orang Jawa kalau gitu nih. Apa orang Pemalang, apa orang Tegal ini. Iya. Hebat banget ini. Ya, dikabur aja, gajinya nggak diambil. Maka ini bos, ini majikan, ini yang tadi kejebak ini, dia kan cerita tentang dirinya. Fasammartu ajrahu, saya kembangkan upahnya, diinvestasi, dikembangin tuh. Duit anggap upahnya sebulan 3 juta misalnya ya. Nah 3 juta dikembangkan. Dikatakan fasammartu ajrahu, saya kembangkan upahnya yang 3 juta hatta kathurat minhul amwal, sehingga hartanya jadi banyak banget. Ya anggaplah 3 juta beli kambing atu, begitu kan. Ini bertahun-tahun, kambing beranak lagi, terus kambing dijual, dibeliin sampi, banyak lagi kambing, banyak sampi banyak. Kemudian dijual tuh sampi sebagian, beliin onta. Jadi kambing banyak, sampi banyak, onta banyak. Padahal dulu cuman modal kambing doang. Ya, soalnya hasilnya nggak dimakan, dikumpulin terus begitu. Maka ketika sekian tahun datang ini, ya buruhnya ini, ya kulinya datang. Faja'ani ba'da hinin. Kemudian didatang kepada saya setelah beberapa waktu. Faqala, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Ini apa yang bekerja ini ngomong nih sama majikan. Wahai majikan, disebut Abdullah ini. Wahai Abdullah, berikan upah saya. Apa kata majikan nih yang kejebak? Fakultu lahu, saya berkata kepada dia ini, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq, katanya. Setiap yang kamu lihat di sawah. Yang kamu lihat di sawah itu semuanya upah kamu, katanya. Yaitu ada onta, ada sapi, ada kambing, bahkan ada budak-budak yang ngurusin hewan-hewan tersebut. Semuanya ada ini. Ya, sampai yang ngangon juga ada begitu. Nah, si yang tukang kerja tadi, ini dia balikin. Faqala ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai Abdullah, wahai bos, jangan memperolok saya dong. Ini bos ya yang ngomong aja nih. Masih banyak banget gaji saya. Saya kan cuma 3 juta sebulan. Ini sih banyak banget, onta bejibun, sapi, kambing. Sudahan budak begitu yang ngurusin begitu. Apa kata bos nih yang kejebak? Fakultu la asta'zi'u bika. Saya enggak memperolok kamu, enggak. Ini benar-benar milik kamu. Waduh, digirang banget. Langsung diambil semuanya. 1 ekor pun enggak tinggal. Ya, enggak ada pikirannya kan begitu. Tapi begitulah hebat saudara-saudara di sini. Ini menggambarkan bos nih majikan ikhlasnya setengah mati. Kata majikan nih, 1 ekor pun enggak ditinggalin.
Semuanya dibawa pulang udah ke Jawa sono ke Tegal. Oh, caranya bagaimana bawanya? Ini fa'akhazahu kullahu. Dia ambil semuanya tuh hewan. Pastaqahu, dia giring tuh hewan semuanya. Falam yatruk minhu syai'an, enggak ditinggalkan sedikit pun. Nah, tinggal bos ngomong nih kepada Allah nih dalam doanya. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik. Kalau dulu saya berbuat demikian, jadi upahnya saya kembangkan sehingga menjadi banyak tuh hartanya dan saya berikan kepada itu orang ya. Kalau itu ibtigha'a wajhika, kalau itu saya mencari keredoan engkau. Fafruj anna ma nahnu fihi, maka ya singkirkanlah kami dari keadaan sekarang. Ya betul-betul fan farajatis sokhroh, maka batu tersingkirkan sehingga fakharaju yamsun, maka mereka tiga-tiganya keluar selamat. Disinilah saudara-saudara cerita dari Nabi. Cukup indah begitu ya, menggambarkan ada 3 orang nih ikhlas banget ini. Inilah keikhlasan ya. Yang pertama yang berbakti ikhlas banget, nggak ngarepin warisan, nggak ngarepin dikasih, nggak cari muka begitu. Ada kan istilahnya cari muka, ada yang jilat apalah, itu disingkirkan, ikhlas karena Allah begitu. Yang kedua orang ingin berbuat haram, nggak jadinya karena Allah. Allah hebat sekali. Dan tantangannya perempuan lagi. Iya, pokoknya kalau anak muda udah diserang aja kan begitu. Iya, ini bisa banget dia bangun ini sampai bukan mainnya orang. Kuat sekali dia. Ya, kuat sekali bisa menahan diri, akhirnya nggak jadi ya berzina. Ya, dan dia ikhlas itu, nggak jadi berzina, ikhlas bukan karena satpam begitu kan. Nah yang ketiga yang semata-mata dia mengembangkan harta, yaitu anak buahnya yang kerja sama dia. Makin banyak tuh harta, dia ikhlas karena Allah. Ya, buktinya tadi semuanya digiring tuh harta, satu pun nggak ditinggal. Ya, dan majikan nggak marah, malah digirang. Maka dibilang kalau mang ini karena engkau ya Allah, mohon ini batu yang nutupin mulut gua disingkirkan. Langsung tuh Allah singkirkan, mereka bisa keluar. Keikhlasan bisa membuat luar biasa, bukan membuat biasa lagi, luar biasa ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat keikhlasan dan mudah-mudahan menjauhkan diri kita dari sifat yang buruk-buruk seperti riya, bangga dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapak, guru-guru, mertua, istri dan anak-anak kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.